anak SMA zaman sekarang nggak bisa cari stung. Video-video viral itu bukan kebohongan. Menurut aku bukan. Karena sebagai guru les pun aku banyak nemuin itu Berarti kecanduan. anak sekolah zaman sekarang kecanduan parah gitu. Bisa dibilang parah, tapi kayak mereka nggak sadar kalau itu parah. Karena teman-temannya tuh juga kayak gitu. Boleh naik kelas. Menurutmu perlu nggak sistem nggak naik kelas itu? Ya perlu banget lah. Masalah tuh kurikulumnya terlalu padat loh. Gitu. Itu terhalang karena sistem. Bisa dibilang karena kurikulumnya yang terlalu padat. Misalnya nih, aku guru kimia, tapi aku juga ngerangkap guru apa misalnya. Terus aku ngerangkap wali kelas, pembina eskul, belum kepanitiaan yang lain. Dari dulu juga kayak gitu. Misal UTBK soalnya dibikin lebih susah. Nah, sementara yang kurikulum yang sekarang aja udah padat banget tuh, ya itu. TK lebih susah dibanding materi sekolah. Iya. Karena malah yang waktu itu sempat kontroversial juga ya. Berarti itu yang bikin nilai jelek massal. Iya, karena dibikinnya sama dosen juga. Jadi bukan dibikin sama guru. Jadi perkenalkan, jadi hari ini aku akan podcast ngobrol-ngobrolin pendidikan sama mantan guru. Jadi pengalaman dia ini semoga bisa bermanfaat di dunia pendidikan atau untuk orang tua atau guru kalian. Jadi perkenalkan dulu namanya. Hai guys, aku Asti. Aku ya mantan guru. Jadi pernah setahun di sekolah. Cuman kalau pengalaman sih 6 tahun aku di bimbel. Oh, pengalaman di bimbel. Iya, dan pertama kali ngajar aku umur 14 tahun. Ya, berarti sudah pengalaman lebih dari 10 tahun ya. Yes. Ya. Bimbel ternama di Adalah. lokal lah ya, ternama lokal lah ya. Pertanyaannya, karena dia mantan guru, ini rencana mau kemana nih? Mau ke Kamboja? Disegel, aduh ginjalku. Sebenarnya aku pengen jadi dosen. Oh, berarti mau lanjut S2. Cuma karena aku kan masih 25, masih pengen, ini perlu kayak bolak-balik ngadep sana atau enggak? Kayak ngomong kamu aja kan? Ya bebas lah, kayak ngadep sana ya nggak apa-apa, ngomong sini ya nggak apa-apa, udah. Karap mau senyamanmu aja lah. Karena aku kan umur 25, dan aku kayak, menurut aku ya umur 25 kan umur kita cari tahu dulu. Nah jadi aku tuh pengen antara jadi konten kreator atau enggak jadi florist, kalau enggak baru jadi dosen. Oh, berarti kalau konten kreator dan florist itu kan hitungannya pengangguran gitu. Secara resminya ya. Kalau enggak sugar daddy sih. Iya, sugar daddy ngawur. Ini anak-anak yang lihat loh, ini jangan ditiru ya, sugar daddy. Florist oke, jadi dosen. Jadi pertanyaanku yang pertama gitu. Kan apakah anak SMA zaman sekarang nggak bisa cari stung perkalian 2 kali 3 8 kali min 16 begitu gitu. Kesusahan ya 8 kali min 16 gitu. Kalau enggak seperempat kali susah 2 gitu. Susah. Surprisingly susah. Iya. Satu kelas berapa anak gitu? Kalau yang pengalamanmu? Sekitar 15 sampai 20. 15 sampai 20. Ya maklum lokal, ini bukan Jakarta, bukan sekolah internasional. Rata-rata segitu kok. Swasta ya. Swasta benar. 15 20. Yang bisa kalau dikira-kira mungkin setengahnya ya. Oh, setengahnya bisa ya. Berarti masih terselamatkan setengahnya. Setengahnya madesu apa enggak nih? Semoga enggak madesu lagi. Oke, berarti setengah ya. Terus apakah ke depannya ini anak-anak ini pada kuliah apa enggak? Rencana. Menurut aku pasti sih, karena FOMO, karena mereka masih FOMO. Mayoritas FOMO. Masa enggak sih di zaman sekarang? Oh iya FOMO. Menurut aku bakal kuliah, dan aku juga baru lihat kok ini snapnya salah satu anak yang kuliah. Mereka masih pengen kuliah. Oh ya bagus lah. Semoga bisa ngitung ya. Ntar kalau takutnya ngitung rumah roboh gitu kan. Tapi mereka ini anehnya tuh kayak kadang ya nggak suka matematika, mereka kan pilih jurusan yang nggak ada matematikanya. Jadi tapi matematika basic perkalian kan tadi yang nggak bisa setengah kan, setengahnya lah. Basic perkalian itu kan nyambung ke ilmu lainnya gitu. Entar kalau misal ini ngitung cairan, cyanida gitu, dicampurkan dengan apa jadi gembung, tiba-tiba malah meledak gitu kan, bisa malah praktek gitu. Ya, itu struggle-nya sih. Memang kayak ketika nggak bisa ini, solusinya tuh langsung yang bertentangan gitu. Jadi kayak susah untuk lebih nyelesain masalah ini tuh gimana sih? Oke. Lebih kayak gitu menurutku. Meskipun setengahnya masih bisa diselamatkan ya. Setengah diselamatkan. Berarti setengah yang tidak bisa diselamatkan ini
Itu Bisa tapi susah. ada nggak yang setengahnya udah nggak bisa, tapi tiba-tiba ada 1-2 anak tiba-tiba jadi rajin, terus jadi bisa gitu. Kan ngajar setahun kan, Nah, sebenarnya setahun tuh belum dapat pengalaman mukjizat apa-apa sih. dari anak-anaknya itu. Justru malah kayak aku lebih banyak ngeliat orang yang tadinya pinter. Nah, motivasinya justru turun. Oh. Jadi aku kayaknya nggak pernah deh lihat orang yang tahu-tahu naik gitu. Nah, pintar jadi pelanger gitu ya. Ya ujung-ujungnya kayak gitu ya. Ya karena malas dan sebagainya. Oh, iya. Semakin malas. Terus untuk sistem pengajaran di sekolah ada nggak progres khusus? Jadi kayak misal belajar materi A, terus A itu kekurangannya ada 10 poin, terus dikasih tahu ke masing-masing siswa gitu untuk pendidikan sekarang. Maksudnya A tuh gimana? Misal aku ngomong yang dari aku tahu ya, misal ada matematika itu kan ada kau kelas 6 SD Oh, aljabar maksudmu? bangun A-nya. ruang atau aljabar. Tapi misal ada poin penting nih, dia nggak bisa pecahan, Mm. dia nggak bisa desimal, terus dia nggak bisa ngitung garis bilangan. Iya. Nah, kebetulan kamu kan guru kimia, ada nggak poin-poin penting yang itu yang disampaikan selain menyampaikan nilai? Hah, gimana sih maksudnya? Selain menyampaikan nilai. Maksudnya selain dokumentasi nilai. Soalnya kan selama ini kan sekolah cuma dokumentasi nilai aja. Oh, Tapi orang tua murid itu nggak tahu progresnya itu gimana gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Menurut itu ada nggak? Maksudnya Ada poin penting yang disampaikan selain nilai ke orang tua siswa ketika bagi rapot itu. Kan kamu kan wali kelas juga kan waktu itu. Sebenarnya lebih ke anak-anak nakal sih ya, yang disampaikan poin lebihnya itu gitu. Jadi kayak misalnya nih akademik sama ya paling sifat-sifat anak yang lain, misalnya nakal atau gimana. Karena kalau aku ya di swasta, apalagi kan anaknya dikit. Nah, kita tuh guru-guru lebih deket sama anak daripada di negeri. Jadi kita tuh bener-bener kayak sampai tahu keseharian anak tuh kayak gimana. Nah, kita kasih tahu ke orang tua itu sih. Misalnya kayak terlalu sering main HP atau enggak terlalu sering pakai website apalah yang kira-kira tuh apa ya, enggak yang straightly bahaya sih, tapi bahaya kalau berlebihan. Misalnya kayak nonton anime deh tapi dari website yang AI aneh-aneh gitu kan, misal kayak gitu, atau enggak kayak yang suka keluar malam terus atau kayak gimana. Nah, paling itu sih kalau di swasta ya. Kalau di negeri kayaknya enggak. Swasta ya, kebetulan swasta yang kamu ngajar gitu. Jadi mirip juga sih sama pengalamanku di sekolah sih, yang anak-anak bandel juga. Ya bisa sampai gurunya aja datang ke rumah gitu. Iya, gitu. iya. PDKT enggak Ngapur. Kesimpulan yang aku dapat itu kurang seimbang ya antara materi dan pendidikan karakter. Belum bisa untuk diseimbangkan sih. Terus menurutmu sendiri, kamu jadi guru pede nggak terhadap siswa yang nggak terselamatkan ini saat kuliah? jujur enggak sih, karena terakhir itu kan kalau Juni, berarti kalau aku nggak salah Juni ya kan, ada event OSN yang dari pemerintah official. Nah, aku tuh sempat megang beberapa waktu sebelum keluar lah ya. Aku megang cuma 2 anak khusus kimia kan. Nah, berarti maksudnya 2 anak ini kan notabene enggak yang bodoh-bodoh banget kan. Iya. Terus aku tuh ngasih mereka soal. Beneran ya, itu tuh soal cuman 1,5 baris, Ren. Aku suruh mereka baca soalnya. Mereka tuh sampai ke distraksi 2 kali loh. Distraksi gimana? Tiba-tiba, lihat ceweknya cantik. Di soal loh, nggak ada cewek dah. Ini cuman teks, bahkan kan nggak ada gambar. Nah, teks 1,5 baris. Misalnya dia nemu kata botol gitu ya. Kan ada kayak gitulah. Nah, terus botol aku pernah ini. Kayak tren yang waktu itu loh. Nah, jadi kayak untuk baca soal sependek itu aja mereka tuh udah ke distraksi. Itu aku udah kayaknya aku nggak bisa deh, apalagi kasusnya buat OSN kan. Iya. Itu kasus nggak tahu kenapa ya, padahal kita Gen Z juga nggak sih, Ren? Iya, Gen Z juga. Kita kelahiran 2000, tapi anak-anak itu tuh kayak kelahiran Gen Z yang 2007, 2008 sampai 2010, 11 lah. Nah, itu tuh nggak tahu kenapa terdistraksinya luar biasa. Menurutku karena HP sih. Karena short video terlalu cepat deh, jadi nge-scroll. Jadi ada dopamin. Wah. Harus ada dopamin terus. Berarti
kecanduan ya. Iya. Berarti Kecanduan. anak sekolah zaman sekarang kecanduan parah gitu. Bisa dibilang parah, tapi kayak mereka nggak sadar kalau itu parah karena teman-temannya tuh juga kayak gitu. Oh, mungkin temennya lebih parah gitu. Iya. Nonton TikTok cuma 5 detik gitu. 5 detik ganti 5 detik. Jadi kayak orang lagi Arab. Nah, tapi ternyata di HP gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Aduh, parah banget ya. Tapi kamu ngerasain juga nggak sih Ren, kayak misalnya nih kamu lagi nonton video YouTube panjang, terus kamu tuh ngerasa bosan di tengah-tengah terus kayak ngeliatin YouTube Shorts yang di bawah-bawah. Enggak pernah. Aku kayak gitu tau. Makanya aku ngeliat Gue kan, aja pengen ya lama-lama ya. aku ngeliat mereka aku jadi takut. Jadinya kayak aku ya udahlah aku meminimalisir itulah. Apakah di sekolah ada tes IQ atau tes potensi pendidikan kemampuan akademik gitu? Di negeri ada waktu zamanku, tapi di swastanya aku nggak ada. Nggak ada ya, padahal itu yang paling penting. Ya harusnya ada. Menurutmu perlu nggak sistem nggak naik kelas itu? Ya perlu banget lah. Iya. Perlu banget. Aku pernah ada di itu zaman nggak boleh nggak naik kelas, itu menurutku aneh parah. Kayak orang apa ya, siswa jadi seenaknya sendiri kan akhirnya. Siswanya seenaknya sendiri. Tapi ngomongin soal yang psikotes tadi, kamu tahu nggak, ada anak aku waktu itu, dia itu ranking 5 padahal IQ-nya nggak sampai 100. Oh, itu kok IQ nggak apa-apa, karena gini pelajaran menurutku ya, pelajaran sekolah itu kan bukan sesuatu yang butuh IQ yang tinggi banget. Iya untuk sih. dicapai dengan nilai targetnya itu. KKM itu yang penting kan, maksudnya orang yang IQ-nya tinggi itu bisa cepat belajarnya. Iya. Terus yang IQ-nya rendah atau nggak tinggi itu bisa juga, tapi fase belajarnya lebih lama. Ekstra ya. Tapi maksudnya itu kan nunjukin kalau yang IQ tinggi bahkan effortless kan, sampai kayak orang yang IQ-nya rendah yang notabene biasa aja ya, dia bukan yang rajin banget bisa sampai ranking segitu. Berarti effort mereka kan rendah kan. Lebih ke effortnya sih, kayak kadang kayak nggak bisa sedikit tuh udah kayak ayo udah nggak bisa. Dan itu tuh bukan 1-2 anak, banyak yang jadi masalah. Berarti ini udah kayaknya nasional ya. Maksudnya ini Satgas Purwokerto aja yang hitungannya di Banyumas itu yang kita bisa tahu, anggap bahwa ini kota ini tuh yang lebih maju dibanding kota-kota lainnya. Metropolitannya Baling kabupaten ya berarti ya, kecamatan ini. Itu aja begitu. Berarti logikanya yang lain lebih parah gitu. Berarti ini mungkin masalah nasional ya. Kalau dari yang berarti video-video viral itu bukan kebohongan. Menurut aku bukan. Karena sebagai guru les pun aku banyak nemuin itu. Bukan banyak hampir semua bukan. Tapi apa ya, dibanding ekspektasi kita itu bisa dibilang banyak lah, mungkin sekitar 30%, 50%. 30% itu masih yang susah tertolong ya, maksudnya harusnya kan yang kayak gitu paling cuma 5% kan, yang sangat susah tertolong. Nah itu kayak 30% lah, menurut aku itu ngaco sih. Ini aku jadi trauma sih kalau ada vendor gitu, perusahaan misal butuh apa gitu sesuatu pakai jasa mereka, ntar rumahnya roboh gimana gitu. Aduh. Bahkan kayak maksudnya isu apa ya, hal-hal yang kecil deh. Misalnya nih kita sebagai guru kan nggak mau nyusahin siswa ya, pengennya ngasih soal yang gampang aja. Itu tuh dia bisa pakai GPT hanya dengan apa ya, alasan biar cepet selesai gitu loh. Padahal itu tuh sebenarnya masih bisa dipikir pakai logika. Cuman ya itu terlalu pengen hal yang instan. Akhirnya percuma kan, jadi nggak belajar juga. Jadi nggak belajar, cuma nyontek lewat AI. Itu pun banyak yang ngeluhin, termasuk aku yang ngelihat kalimat itu bahkan nggak diganti. Maksudnya nggak apa-apa lo belajar di AI, tapi kita proses lagi dengan bahasa kita kan. Kita ambil kesimpulan apalah, terus tahu logikanya, ada analisisnya gitu. Nah ini tuh nggak bisa mikir. Udah selesai. Nggak jadi pencontek. Itu isunya. Berapa persen guru di sekolahmu yang ada nggak yang pakai GPT gitu buat bikin soal, kemudian muridnya nyonteknya pakai GPT? Kalau itu aku ngerasa ya guru nggak buka-bukaan soal itu sih. Oh, nggak buka-bukaan. Malu ya mungkin ya. Kalau kayaknya ya, maksudnya kalau guru di kita lebih ke nyontoh soal lawetan. Ya, kami nggak boleh di sini podcast ini harus tahu kita dan kami. Jadi, aku tahu, cuman ini kami. Nah itu tak potong. Bagus sih. Kami tuh pakai
soal awetan tahun lalu instead of GPT. Jadi Pakai apa? soal awetan mereka yang tahun lalu kan guru kan udah legend kan, maksudnya ngajarin berapa tahun, ya udah pakai soal itu aja diulang. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang ya sebenarnya gimana ya, mau dibilang gak niat pun kita tuh tugasnya banyak banget gitu loh, Ren. Paham nggak? Jadi oh ya, kami tuh tugasnya banyak banget. Jadi ya gimana ya? Ya begitu. Jadi kayak ujung-ujungnya bikin soal tuh dari soal awetan tahun lalu. Tapi kalau misal aku nih, karena aku kan baru setahun ya, aku ngajar di sini cuma setahun, jadi otomatis bikin baru sih. Aku nggak ngerasa kayak gimana ya, pakai awetan dari orang lain terusnya aneh sih menurutku. Kalau oke, dari hal kayak gitu ya wis nggak apa-apa. Kamu ada nggak solusi yang menurut lu baik? Ya nggak usah jauh-jauh lah, merubah pendidikan Indonesia menjadi seperti Cina gitu. Nah itu kejauhan bumi dan langit. Bisa tapi bertahap, sabar gitu. Tapi yang dari di kelas aja yang bisa menaikkan kemungkinan siswa ini menjadi lebih kompeten di masa yang akan datang. Jadi yang tadi kan dibilang kan setengah-setengah tuh. Setengah. Yang nggak ketahuan berapa persen tadi setengahnya ya? Yang nggak ketahuan, Yang nggak ketahuan, yang nggak ketahuan. 30 lah anggap. 30% nggak ketolong, 50% berarti yang kurang, yang 50%-nya masih oke lah. Iya. Bisa nggak, solusi apa menurutmu yang bisa mengurangi 50% ini yang nggak bisa ngikutin pelajaran di kelas? Sebenarnya kalau Yang bisa diterapin. menurut aku pribadi ya, untuk solusi yang dari kelas tipis. Menurut aku malah ya itu harusnya ngubah sistem pendidikannya. Jadi jangan mulai dari kelas, tapi yang menurut aku jadi masalah tuh kurikulumnya terlalu padat loh, Ren. Misalnya ya, kayak pelajaran-pelajaran yang kata orang butuh kemampuan khusus lah, kayak sains gitu ya. Nah, sains itu kan udahlah kita tuh harus nganalisis, kurikulumnya tuh juga penuh banget. Jadi kayak instead of kita tuh diajarin buat buat bisa nerima pelajaran, bisa berproses, kita tuh seakan-akan cuma diajarin buat nerima ini. Karena saking banyaknya gitu loh. Jadi kayak menurut aku kurang ada ruang buat praktikum, atau kurang ada ruang buat ya apa sih, kayak ngelihat kasus-kasus yang nyata atau gimana gitu. Jadi lebih ke yang ngajar materi, karena misal pun ya orang berasumsi kalau ini kan materinya cuma sedikit, bisa kali kalau kita masuk terus. Ini by the way aku bisa dibilang guru yang bisa dibilang salah satu yang paling rajin lah masuk. Yang aku nggak pernah ada jam kos kecuali rapat ya. Oh, jam kosong. Berarti temen yang lainnya ada ya, temennya ya? Dia pasti ada, maksudnya cuman gaji buta. ngawur. Nggak, kalau swasta sih gurunya aman-aman ya, lebih aman. Entah, nggak tahu negeri ya, kita bolosnya sekali 2 kali ya, maksimal 3 DO gitu. Tapi iya sih, maksudnya itu pun aku sering masuk pun ya susah untuk mengosongkan ruang buat praktikum dan sebagainya, karena mereka misalnya ya, kita kasih satu materi, nggak mungkin dong mereka langsung paham. Contoh soal 1 nggak paham, contoh soal 2, 3. Jadi kayak waktu untuk bereksplorasi isu-isu yang benar-benar nyata nih di kehidupan, itu menurut aku nggak ada ruang ya, bisa dibilang. Nah itu yang menurut aku susah, padahal sebenarnya mereka tuh orang yang suka belajar, bukan yang kayak nggak tertolong karena nggak punya motivasi atau apa. Mereka punya, bahkan beberapa anak itu ada yang tipe kayak dia bisa nggak masuk nih hari itu, tapi alasannya sakit ya, tapi di eskul tuh masuk. Nah berarti kan mereka sebenarnya suka belajar kan, tapi dengan cara yang lebih real gitu loh. Nah harusnya menurut aku justru kurikulumnya tuh lebih di lawan katanya padat ya, lebih nggak dipadat, lebih disedikitin isinya, tapi lebih fokus kurasi atau dikurangi itulah ya. Dikurangi. Berarti sama ini tuh terlalu banyak teori, yes. Bertele-tele, jadinya nggak fokus, tidak mengkerucut ke ilmu praktek. Terus kita mau, oke deh, aku sebagai guru pengennya anak praktek nih. Kan nggak bisa tetap kayak TKA-nya mereka, tetap tes mereka selanjutnya kan tetap teori. Jadi ya itu sih, harusnya kurikulumnya dikurangin. Berarti untuk guru improvisasi dari sekolah mau dengan tujuan mulia, baik hati gitu, itu terhalang karena sistem. Bisa dibilang karena kurikulumnya yang terlalu padat. Sebenarnya kita harus mencontoh ya, kita semua ini mencontoh negara yang udah maju, terapin gitu. Dari hal-hal sederhana aja lah,
Yang penting sedikit demi sedikit gitu. Udah kayak gini, gila, satu negara loh. Iya, bisa. Cemas aku nangis. Belum lagi isu-isu yang lain kan, yang soal ya masalah nilai rapot dan sebagainya, itu masih lebih ngelebar lagi nanti. Banyak. Nah, kemarin aku bikin konten tuh mengenai improvisasi guru. Berarti kemungkinan tidak bisa dijalankan. Tapi semoga kedepannya aku didengar ya yang konten gue itu ya. Amin amin. Lagian ngarep improvisasi menurut aku susah kalau guru aja terjebak dalam rutinitas, nggak ada libur, jadi tense terus loh otaknya. Dan kayak misalnya nih kita libur, kalau di beberapa negara kalau nggak salah ya ada cuti-cuti gitu kan, cuti yang agak lama buat guru. Nah kita tuh nggak ada, misalnya nih kita libur, oke lah kalau Indonesia punya banyak kali libur, tapi kan tuh cuman sehari, dan itu pun sehari tuh kadang suka masih dihubungin sama atasan itu loh. Nah jadi kayak ruang guru untuk mengimprovisasi atau sekedar ini Ren, apa ya, kayak kita kan mau ngajarin generasi sekarang nih. Harusnya aku aja yang masih seumuran mereka, materi yang aku pelajari dulu udah nggak relevan kan sama mereka kan. Sains kan perkembangannya cepet banget. Nah untuk belajar itu tuh harusnya menurut aku guru dikasih ruang sih buat. Berarti materi bangkotan gitu. Nah betul, apalagi udah update. bayangin guru-guru yang udah lama kan, dan mereka kayak apa ya, nggak dikasih waktu yang cukup untuk mengeksplorasi itu. Bahkan kalau di negeri itu urusan gimana ya? Kalau di negeri urusan administrasinya tuh kan lebih ribet. Kalau di swasta itu lebih ke over title mungkin ya. Kayak misalnya nih, aku guru kimia, tapi aku juga ngerangkap guru apa misalnya. Terus aku ngerangkap wali kelas, pembina eskul, belum kepanitiaan yang lain. Apalagi kalau misalnya nih, sekolah keagamaan, agama apapun ya, itu kan pasti ada event-event keagamaan. Nah itu nanti jadi panitia lagi. Itu over title-nya swasta di situ sih. Berarti birokrasinya itu tidak menambah karyawan di bidang administrasi sekolah, tapi malah guru merangkap, berarti guru jabatannya banyak. Sebenarnya bukan ke administrasi, cuman misal kayak apa ya? Misal deh ada salah satu guru keluar nih, guru fisika keluar misalnya. Nah, untuk nyari guru kan nggak semudah itu. Kita tuh bisa disuruh ngerangkap kayak kamu kan guru kimia nih, deket nih sama pemain fisika. cadangan. Iya. Kayaknya kalau pemain bola itu pemain cadangan. Ya bisa kayak gitu. Nah itu. Jadi kalau kayak kiper tuh, atuh ini. Ya kamu kan deket sama pemain belakang nih, kamu jadi pemain belakang juga ya. Iya, kamu jadi pemain belakang juga, Manuel Neuer. Terus kalau ini strikernya lehernya tugel gitu. Ada dua kiper, udah kamu kan tinggi nih, kiper kan tinggi, kamu jadi striker aja nyundul. Kayak kayak gitu, rangkap gitu ya. Berarti itu dalam struktur jabatan itu statusnya tetap guru kimia, tapi rangkapnya banyak gitu, cabang-cabang. Ya, bisa banyak bisa enggak, tergantung keberuntungan. Tergantung kebutuhan, berarti iya gitu. Bisa iya, bisa enggak. Bisa terjadi. Tapi ya? Terjadi, iya. Ya begitu. Tapi ya itu negeri juga misalnya nih, negeri oke lah gurunya banyak, tapi mereka administrasinya kan juga lebih ketat. Sama aja sih. Makanya memberatkannya di situ sebenarnya. Nah, tadi ini aku mau ngurusin nih yang ini nih. Yang nggak libur-libur itu maksudnya gini, sekolah itu kan Senin sampai Jumat atau Sabtu? Sebenarnya normal sampai Jumat. Sampai Jumat. Jam sekolah biasanya kan sampai sore lah, apa siang ya. Terus kalau berarti murid-murid pulang sekolah, guru masih di sekolah? Iya. Tapi enggak kalau aku sama jamnya. Jadi berarti anak pulang kita pulang. Anak pulang, gurunya juga pulang. Yang lama satpam. Oh ya itu satpam 24 jam ganti-ganti. Nah, terus yang dimaksud nggak libur Sabtu Minggu dihubungin itu maksudnya kalau ada event terus atau bikin materi atau apa, itu kenapa dihubungin hari Sabtu Minggu? Random. Jadi misal nih kayak gini ya. Ini kegiatan tuh nggak urgent ya. Misalnya kayak kamu tiba-tiba kepikiran pengen ngechat Bu ini deh soal masalah apa gitu ya. Ya udah ngechat aja di hari libur. Jadi mereka tuh nggak punya konsep kayak oh ya ini kan mereka lagi libur, tunggu dulu lah sampai masuk nanti dihubungin lagi. Enggak gitu. Nah aku yakin itu tuh nggak cuma terjadi di area kerjaku aja, tapi pasti di banyak tempat kan kayak gitu kan. Bahkan nggak cuma guru aja kan.
budaya buruk berarti Ya, budaya buruk lah. Ya, lagi- Cuman maksudku libur itu bukan yang kayak guru tuh libur yang bebas. Bisa aja kayak gini, apa ya, libur tapi liburnya tuh untuk dia tuh mengupdate materi. pelajarannya ya. Nah, Oh. jadi kayak misalnya nih dikasih spare waktu sebulan. Nah, nanti ada laporannya. Kita tuh sebenarnya nemuin apa aja sih, atau enggak gini. Daripada kayak gitu mending dimasukin aja ke kurikulum. Jadi kurikulum itu lebih ngebahas kasus-kasus yang real. Nah, aku masih nggak, maksudnya kurikulum itu dibahasnya di luar jam pelajaran sekolah. Dibahas sama Kementerian Pendidikannya. Jadi kayak mereka tuh instead of masukin rumus, mending masukin hal yang nyata atau enggak kayak referensi praktikum loh. Misalnya kayak referensi praktikumnya apa sih? Aku ngerasa anak lebih banyak belajar dari situ sih. Misal gini, kayak kimia kapan aja sih kimia? Bentar, aku harus pahamin general dulu. Maksudnya kalau real case-nya di dunia nyata itu apa? Kimia. Untuk percobaan. Misal kayak bikin obat itu masuknya kimia ya. Iya, tapi jangan gitu juga sih SMA sih. Yang sederhana deh, untuk Iya, yang SMA. sederhana. Misalnya aja deh bikin volcano pakai apa gitu ya. Misalnya baking soda dicampur cuka gitu terus nanti meledak dan sebagainya. Nah, itu kan juga bisa dimasukin kan ke reaksi kimia bab apa gitu. Nah, nanti aplikasinya itu kan bisa. Oh, jadi kayak membuat percobaan kimia, tapi bisa diterapin, kalau bisa yang diterapin di kehidupan sehari-hari, Ya. biar nggak sia-sia ilmunya. Benar. Daripada lebih ke misal nih rumus tapi praktikum kita suruh nyari sendiri deh. Padahal rumus itu pun kayak apa ya? Misalnya gini deh. Aku masuk SMA jurusan IPA ya. Kan belum tentu juga aku nanti kerjanya kimia. Terus juga ya jadi rumus-rumus itu tuh ujung-ujungnya nggak kepake. Jadi mending kayak rumus-rumus itu mungkin ya diajarnya kan di kuliah juga ada kan, pendidikan dasar kan ada. Nah, kita tuh anak SMA tuh diajarinya apa ya? Lebih ke yang nyentuh real life bener. Mengkerucut ke praktek yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya, ataupun kalau teori ya lebih ke real life lah intinya. Kalau berguna lebih bagus lagi, bisa bermanfaat untuk masyarakat atau sekitar gitu. Daripada misalnya sekarang ya aku hafal rumus-rumus, gunanya apa selain aku ngajarin anak rumus-rumus lagi gitu loh. Ya kan? Karena rumusmu cuma dihafalin kan, nggak dipraktekkan secara nyata. Padahal orang kerja boleh nyontek, yang penting kerjaannya beres, bosnya happy gitu, bisnisnya lancar. Itu kan, aduh, waduh, memang berat ya ini. Iya. Ini tolong lah, kementerian, kalian kasihan gak sih sama anak cucu sendiri gitu. Mau itu IQ-nya 50 gitu. Ini aku ngomongin IQ dulu ya. Kalau rata-rata IQ Indonesia 78, itu menurut riset mereka ya, 78. Berarti ada batas atas, batas bawah nih. Anggaplah di atas 100 sudah oke lah, bagus gitu. Berarti batas bawahnya 50, batas atasnya 100, median nilai tengahnya 75 gitu. Terus kata-katanya dapat 78. Apakah seperti itu? Aku takut tuh kalau itu beneran ya. Ini asumsi aja ya. Tapi itu aku takut tuh beneran tuh kalau kayak gitu. Dampaknya kan kemana-mana kan. Dampaknya kemana-mana. Berarti memang sistem. Iya, masih susah. Aku udah bingung sih mau ngomong apa lagi gitu. Dan sebenarnya lebih ke ini sih, sama kalau bisa ada yang di-upgrade ya. Kesadaran sama hal-hal di real life yang kita masukin di luar pelajaran. Misalnya masalahnya Gen Z itu apa? Kan kita susah fokus kan, terdistraksi, gampang banget terdistraksi. Nah, daripada kita cuman ngomongin anak zaman sekarang kayak gini, mending sistem pendidikannya diubah jadi misalnya nih, ini bukan tugas kementerian tapi tugas per sekolah. Bisa aja kayak mereka ngeluarin statement no phone kalau di sekolah. Apa lu istilah alien macam apa? Tidak ada HP, no phone. Oh, no phone. No phone HP. Ya ampun. Jadi bener-bener dari awal masuk cimet nih. cimet bener valid ya. Nah, jadi apa namanya? Kucing. Oke, udah aja. Sorry. Ada kucing gangguin tripod. Oh ya. Dari pagi sampai pulang itu HP tuh disita gitu. Jadi bukan disita, dikumpulin. Jadi kayak mereka ya kayak kita dulu waktu kecil gimana sih? Misalnya istirahat bisa main sesuatu lah. Bisa main game board atau enggak bisa main game yang kita tuh gerak gitu loh. Physically kan. Dulu kami nggak boleh bawa HP.
Dan kita miskin juga. Kebetulan kami miskin, nggak punya HP. Beneran gitu. Jadi kita komplain karena kita iri ya kita. Tapi ada positifnya aja, bisa Iya. diskusi gini, otaknya jalan karena dulu nggak punya HP. Nah, ya. Enggak. Bersyukur. Zaman sekarang misalnya nih kepada Tuhan. kita gabut sebentar aja pasti kayak cek HP kan. Nah, itu yang nah. Zaman sekarang pada kayak gitu sih. Dan misalnya gini nih kayak minim plastik. Percuma kita pinter bla bla bla. Tapi kita ke lingkungannya tuh nggak ada dampak nyata gitu loh. Nah, menurut aku mending kayak misal anak tuh diajarin buat bawa bekal makan sendiri, tempat makan sendiri, sama tempat minum sendiri. Misalnya dikumpulin deh di mana gitu ya. Terus ya udah kayak mereka belanja di kantin tuh pakai itu gitu loh. Jadi ya apa ya, mereka tuh diajarin untuk oh ternyata hal sekecil kita jajan aja tuh punya dampak loh. Plastik yang kita buang aja tuh terurainya berapa tahun Dampak lagi lingkungan, loh. ya, gitu. Jadi ya begitulah, biar lebih apa ya lebih real aja. Sekolah tuh bukan cuman yang kayak rumus dan teori ya. Rumus, ratusan rumus tiap hari. Ini buat apa ujungnya pakai? Iya. Yang penting rumus oke lah dipelajarin ya, logikanya gitu ya. Tapi yang penting kepakai untuk real life, terus Ya. bisa mengasah logikanya gitu. Bukan bener. kuantitas, tapi kualitas. Nah, tapi aku ini sedikit sensitif mungkin nih. Bisa nggak kalau sistem kan seperti itu, tapi kayak guru ngelawan sistem, terus ingin merubah. Jadi satu sekolah ini ingin merubah sistem. Yang aku sih kurang tahu ya sistem di sekolah kan ada tuh yang misalnya pakai kurikulumnya Cambridge gitu ya. Itu perlu persetujuan dari kementerian atau enggak tuh? Atau kebanyakan sekolah swasta itu ngikutin yang udah umum, nggak bisa bikin kurikulum sendiri? Sebenarnya gini, kalau biasa telepon penipuan. Ya. Nah, nah apa namanya? Jadi kalau kurikulum yang terbaru bisa aja berubah ya, karena aku udah setahun. Jadi kita tuh sekarang bukan disuruh ngikutin bab yang pasti. Kan kalau dulu kayak gitu kan, harus urut juga. Kalau dulu tuh kayak misalnya bab 1 apa ya udah bab 2 apa, bab 3. Nah, kalau sekarang itu kita punya yang namanya capaian pembelajaran nih. Jadi inti materinya tuh kita akan belajar tentang misalnya hidrokarbon. Nah, nanti kita yang ngembangin sendiri kayak oh itu tuh mau belajar tentang apa ya? Ya intinya kayak yang penting sekitar itulah gitu, sekitar materi itu. Dan sekarang tuh juga babnya bisa digeser-geser. Jadi kayak misalnya nih, bab 1 mau apa dulu, misalnya yang biasanya di kurikulum lama itu di bab 6, bisa dipindahin dulu ke bab 1. Terus nanti baru diurutin sendiri. Nah, itu sudah bisa. Guru harus ngikutin prosedur itu. Guru justru bebas menentukan ininya. Mapnya. Iya, selagi mind mapnya tuh sesuai dengan itu. Sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah. Tapi kalau improvisasi keluar dari sistem itu susah ya? Sekarang anggap aja bisa ya. Misal bisa. Nah, Ya? misal kamu mau ngubah sistem. Nah, kamu ngubah sistem tujuannya buat anak-anak tuh misalnya lebih lebih logis, lebih analisis, lebih berdampak ke lingkungan dan sebagainya. Nah, tapi mereka mau kuliah nggak bisa karena materi-materinya nggak dipelajarin, terus gimana? Kehalang. Karena itu materinya padat banget. Tapi aku nggak tahu ya di pelajaran lain gimana. Tapi untuk sains aku rasa semuanya relate deh. Kimia, fisika, biologi, matematika padat banget. Itu yang nyusahin. Makin makin bentur sana sini ya. Iya, dan makin nyabangnya makin banyak, makin tidak terselesaikan. Dan apalagi misalnya nih, sorry ya, kalau TKA itu soalnya kan dibikin lebih susah kan. Dari dulu juga kayak gitu. Misal UTBK soalnya dibikin lebih susah. Nah, sementara yang kurikulum yang sekarang aja udah padat banget tuh, ya itu. TKA lebih susah dibanding materi sekolah. Iya. Karena malah yang waktu itu sempat kontroversial juga ya. Berarti itu yang bikin nilai jelek massal. Iya, karena dibikinnya sama dosen juga. Jadi bukan dibikin sama guru. Udah beda materi lagi. Iya. Itu soal susah banget. Dan waktu itu ya kejamnya TKA itu adalah misalnya ada satu soal itu MCMA istilahnya, multiple choice multi answer. Nah, di situ ada let's say 3 pernyataan atau enggak 5 gitu ya. Misalnya 3 pernyataan. Nah, kita tuh cuman salah di 1 pernyataan, 1 soal tuh salah. Satu salah, semua salah. Iya. Dan itu kayak wow. Gimana ya? Ya susah sih. Itu nanti malah merembet kemana-mana lagi. Berarti perlu critical thinking.
Perlu. analitis yang mendalam, perlu ketelitian. Perlu juga IQ. Iya ngaruh gak sih? Minimal effort lah. Effort ya. Tapi ya itu. Bingung kok mau nanya apa gitu. Ada nggak yang kamu mau sampaikan gitu untuk generasi muda atau kepada guru atau orang tua atau mungkin ke pendidikan gitu, Ke anak-anak aja kali ya. ke anak-anak? Kalau ke sistem nggak Iya, berani ya? Sistem iya. nggak berani. Oke, udah ke anak-anak. Ke anak-anak aja ya. Apa ya? Peduli sama hal-hal kecil yang salah di diri kalian sih menurut aku. Karena misalnya nih, contoh yang tadi aja lah ya, HP. Mungkin kita tuh nggak ngerasa kayak oh kita tuh salah loh karena kita gampang terdistraksi karena orang lain juga seperti itu. Nah padahal harusnya kita di situ tuh ngerasa loh kayak kok ada sesuatu yang salah ya di aku. Kok aku selalu berkegantungan sama HP atau apapun itulah. Nah mulai sadari hal-hal yang salah dari diri kalian yang kecil-kecil. Karena dampaknya kemana-mana sih. Oke. Ya, keluar dari sistem ya mungkin kalau. Iya. Ada lagi selain HP gitu. Misalnya supaya di masa depan mereka itu bisa lebih cerah gitu. Ya sebenarnya keluar dari sistem sih, ngelihat sekitar, jangan FOMO, lebih ke itu sih. Kalau misalnya kita udah sadar nih tidak kecanduan apa-apa ya. Kalau kecanduan kan otomatis dia akan nyaman di situ terus. Nah, tapi kalau kita bener-bener keluar terus kayak ngelihat opportunity itu dari jauh gitu. Nah, kita bakalan gak gampang ke bawah arus. Itu yang nanti bakal ngebawa kita selanjutnya ke lebih berhasil lah. Oh iya, berarti keluar dari zona nyaman, tidak terperangkap Ya. dalam rutinitas yang negatif gitu. Itu kan negatif ya, udah nge-scroll ya gitu. Berarti sadar diri akan pentingnya masa depannya dirinya sendiri gitu. Jangan terbawa arus. Jangan terbawa arus. Cuman ini sih yang menurut aku penting, itu ngelihat apa ya, zaman sekarang tuh bahaya dibungkus sama hal-hal yang kelihatannya nggak bahaya, jadi hati-hati aja. Kalau kalian ngerasa sesuatu tuh kayak ada yang salah gitu ya, dilihat aja karena banyak kan hal yang nggak bahaya kelihatannya padahal dalamnya itu efek kemana-mana. Berarti menormalisasi sesuatu yang buruk. Itu ya yang jadi budaya. Misalnya nih kalian pakai AI, pakai ChatGPT misalnya atau apalah. Nah kalian ngerasa kayak oh ini kan nggak bahaya sama sekali ya, dia support teknologi terus bla bla bla. Tapi ketika kalian pakai itu terus kalian sadar kayak kok ada sesuatu yang salah ya, kok aneh gitu rasanya, kayak terlalu instan, terlalu apa. Nah mungkin kalian perlu cari tahu lebih dalam apapun yang kalian lakukan ya, ini bukan cuma tentang teknologi gitu. Berarti jangan terlena terhadap kenyamanan dari AI. Apapun yang tidak berbahaya, misal tren-tren yang itu kamu tahu nggak, yang we listen we don't judge, tren yang kelihatannya nggak bahaya tapi ujung-ujungnya nyebar aib lah dan pokoknya negatif ini ya. Aku nggak paham. Ingat tuh itu di luar negeri tuh, Norwegia itu udah membatasi AI ya. Terus di Amerika mahasiswa diteliti tuh yang pakai AI dan tidak pakai AI. Itu yang pakai AI itu kognitifnya menurun itu karena terlena. Oke, paling segitu ya. Oke, ini salam penutup, lihat kamera lah sekali-kali biar pada kenal. Udah nggak mau malu. Padahal biasa nggak tahu malu. Tapi kamu malu, aneh banget gitu. Kelihatan yang selama ini nggak tahu malu karena kokoh cimet. Gitu. Aku ketemu orang sama di kamera begini sama aja. Tapi nggak apa-apa, jangan membanding-bandingkan. Orang punya prinsip masing-masing gitu. Ya gitu. Semangat terus lah dan jangan lupa melek ya guys. Jangan ikut arus. Pesan apa nih untuk channel ini nih, channel Kokoh Cimet? Semoga tambah jamet. semoga apa ya? Tambah cimet. Kamu pengennya apa? Semoga tambah mengedukasi ya. Jangan cuma jamet terhibur doang. Ya. Edukasi dan semoga terhibur ya. Edu apa kata kamu tadi? Terinspirasi. Terinspirasi jadi jamet. Edutainment. Cimet bukan jamet, cimet. Semoga sukses buat kalian yang nonton sama buat channel Kokoh Cimet. Amin. Thank you. Semoga bisa ke Kamboja. Kamu aja, aku nggak mau. Takut aku. Ke Thailand. Ke Thailand cari makan aja. Udah ini mulai ngamuk. Udah. Thank you ya.
Thank you. Baik, Yo. thank you Ren. Oke, thank you. Cici Lancar-lancar banget selalu. salaman. Nggak biasa banget.